Bapak Made Alif, Kepala LPMP Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, sahabat saya Pak Halim. Saya dadanya kesini ya. Apa kabar Pak Halim? Yang saya hormati Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara, Pak Afrizal atau yang mewakili, Pak Dedi. Yang sangat saya banggakan seluruh peserta bimbingan teknis pemanfaatan penggunaan peralatan TIK sekolah dasar tahun 2021, khususnya yang ada di provinsi yang saat ini berada di Provinsi Makassar, kawan-kawan dari Papua dan Maluku. Apa kabar semuanya yang ada di Maluku, Papua, yang ada di Makassar? Kemudian saya ingin sampaikan bahwa salam dari Bapak Dirjen, Bapak Jumeri. Beliau adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang pada kesempatan ini beliau tidak bisa bergabung di tengah-tengah kita meskipun dengan daring, karena ada agenda yang harus beliau hadiri. Tetapi salam hangat dari beliau untuk kita semua di regional Makassar, Bali maupun Medan. Semoga pesan beliau, semoga pendidik maupun masyarakat tetap sehat dan selamat. Telah dilahirkan kebijakan belajar dari rumah melalui SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Ini adalah sebuah upaya agar kita semua tetap dapat melakukan pembelajaran meskipun kita berada dalam masa pandemi COVID-19, di mana kita semua harus berada di rumah, membatasi aktivitas, tapi belajar tetap harus diberikan. Kenapa? Karena pendidikan adalah hak yang harus diterima anak-anak kita, agar anak-anak kita mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Untuk itu, Bapak dan Ibu, terkait kebijakan dari rumah, maka satuan pendidikan dipersilahkan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Seperti apa pembelajaran jarak jauh? Tentunya pilihannya adalah dapat dilakukan secara daring atau secara luring. Bagi satuan pendidikan yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara daring karena keterbatasan sarana prasarana, karena keterbatasan kompetensi gurunya, maupun kemampuan keluarga menyediakan peralatan TIK untuk proses pembelajaran, maka satuan pendidikan dapat melayani anak-anak tersebut untuk tetap mendapatkan haknya melakukan kegiatan pembelajaran luring. Seperti apa pembelajaran luring? Tentunya adalah pembelajaran secara konvensional tanpa menggunakan peralatan teknologi, tetap dapat dilakukan pembelajaran, sehingga Bapak dan Ibu guru harus mengatur ritme melayani putra-putri didiknya yang belajar daring ataupun belajar luring. Ini bukan persoalan yang mudah yang harus dilakukan Bapak dan Ibu guru, tapi ini adalah kebijakan yang harus kita laksanakan di tingkat satuan pendidikan agar anak-anak kita tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Adalah hak anak. Namun anak-anak juga harus mendapatkan hak sehat dan selamat. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan di satuan pendidikan agar pembelajaran dapat terus berjalan dan dapat bermakna di masa pandemi ini. Diperlukan inovasi dan kreativitas Bapak dan Ibu guru dalam melayani putra-putri didik kita untuk belajar. Bapak dan Ibu, terkait dengan keterbatasan sarana TIK khususnya di sekolah dasar, Bapak dan Ibu, terkait keterbatasan sarana TIK
khususnya di sekolah dasar. Perlu saya sampaikan, jumlah sekolah dasar secara nasional terdapat kurang lebih 149.000 negeri dan swasta. Dan sampai saat ini, sekolah dasar yang telah memiliki peralatan TIK sebanyak minimal 15 unit laptop atau PC yang ada di sekolah baru mencapai 10%. Atau sekitar 13.000 sekian sekolah dasar. Masih cukup banyak yang diperlukan untuk dapat memfasilitasi sekolah melakukan pembelajaran daring. Ini sebuah tantangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memfasilitasi terhadap ketersediaan TIK. Perlu upaya-upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan TIK. Apa cukup setelah TIK ada di sekolah? Karena sejatinya sekolah yang memiliki peralatan TIK di bawah 15 juga sudah cukup banyak. Tapi apakah TIK tersebut sudah maksimal digunakan untuk pembelajaran di sekolah? Belum. Kenapa? Ternyata kita semua lumayan agak gagap dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Untuk itu, Direktorat Sekolah Dasar tahun ini 2021 melaksanakan pelatihan berupa bimbingan teknis terhadap pemanfaatan TIK di sekolah dasar. Khususnya TIK dengan teknologi baru. Apa itu teknologi baru? Sejak 2020 kita sudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi berupa teknologi Chromebook. Ini sebuah teknologi baru di tingkat kementerian yang kita implementasikan di satuan pendidikan, khususnya di sekolah dasar, yang diawali dengan diberikannya bantuan kepada 2.330 sekolah dasar berupa 15 paket Chromebook dan peralatan lainnya. Dan sekolah-sekolah yang sudah dibantu di tahun 2020 tersebut sebanyak 2.330 sekolah mengikuti bimbingan teknis dalam rangka pemanfaatan teknologi baru Chromebook dimaksud. Sekaligus kita juga dalam rangka mempersiapkan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang harus Bapak Ibu lakukan, tetapi juga kita dalam rangka mempersiapkan para proktor untuk memfasilitasi pelaksanaan asesmen kompetensi minimal yang untuk jenjang sekolah dasar akan kita laksanakan sekitar bulan Oktober tahun 2021. Untuk tanggalnya kami masih menunggu keputusan dari Pusat Asesmen Pembelajaran selaku koordinator tingkat nasional pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Apa yang akan dilatihkan dalam asesmen kompetensi minimum tersebut? Kemampuan numerasi, kemampuan literasi bahasa, serta survei karakter dan survei lingkungan. Yang kesemua itu akan dilakukan menggunakan asesmen berbasis teknologi, menggunakan komputer. Artinya apa? Artinya buat jenjang sekolah dasar ini merupakan hal baru. Karena sebelumnya kita untuk jenjang sekolah dasar belum pernah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Ya, kalaupun ada sekolah-sekolah di daerah-daerah tertentu yang menggunakan fasilitas TIK untuk pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional, ini sifatnya lebih kepada inovasi kreativitas daerah masing-masing. Namun sebagian besar masih banyak yang belum menggunakan.
Alhasil, tahun ini adalah tahun pertama bagi jenjang sekolah dasar melaksanakan assessment atau ujian ya berbasis komputer. Bukan soal mudah ketika masih banyak sekolah-sekolah lain, sekolah dasar masih lebih dari 90%, kurang lebih 90% yang belum memiliki komputer TIK. Solusinya apa? Ketika asesmen kompetensi minimum dilaksanakan nanti, tentunya saudara-saudara kita yang belum memiliki TIK dimaksud untuk kepentingan AKM diizinkan untuk menumpang pada saat pelaksanaan asesmen tersebut, menumpang ke sekolah bapak dan ibu yang sudah punya TIK, atau menumpang di sekolah menengah pertama, atau menumpang di sekolah menengah atas. Dan saat ini sistem pelaksanaan AKM dimaksud dengan metode menumpang sudah dipetakan, sudah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh kawan-kawan UPT atau kawan-kawan LPMP, oleh Pak Halim di wilayah Makassar, kemudian oleh Pak Alit di wilayah Bali ya Bapak ya, kemudian oleh Pak Dedi di wilayah Sumatera Utara. Karena seluruh provinsi terdapat UPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi LPMP sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.